Hai semua, di video kali ini aku mau membuat es kacang merah khas Palembang yang sangat terkenal. Kalau kalian pernah mampir ke kota Palembang, pasti tahu dan pernah mencoba es kacang merah yang enak dan seger banget ini. Karena hampir di setiap resto atau warung pempek pasti ada menjual es kacang merah. Nah, jika kalian penasaran dengan rasanya seperti apa, yuk cobain, simak videonya sampai habis ya. Pertama, kita siapkan 500 gram kacang merah yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam dulu semalaman agar kacangnya cepat empuk pada saat direbus nanti. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1500 ml air, kita rebus air hingga mendidih. Nah, sekarang jika airnya sudah mendidih, kita masukkan kacang merah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 5 lembar daun pandan, kita sobek-sobek daun pandannya supaya aroma pandannya lebih wangi. Kita masak kacang merah dengan metode merebus selama 5 menit, kemudian direndam dalam panci selama 30 menit, lalu dimasak kembali selama 7 menit. Sambil menunggu kacang merah matang, siapkan 3 sendok makan coklat bubuk, lalu masukkan air hangat secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan 1,5 sendok makan tepung maizena, kemudian larutkan dengan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita lihat kacang merahnya setelah tadi direbus dengan metode 5 menit, 30 menit, dan 7 menit. Jika kacang merahnya sudah matang ya, kita masukkan 100 gram gula merah. Tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan bubuk coklat yang sudah dicairkan tadi. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, kemudian masak kacang merah hingga airnya menyusut, tinggal sedikit agar kacang merahnya lebih empuk dan lebih meresap. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut ya, dan kacang merahnya juga lebih empuk dan lebih meresap. Kita tambahkan 1 saset santan instan yang kecil ukuran 65 ml. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan larutan maizena sambil diaduk ya agar tidak menggumpal. Kita masak sebentar sampai mengental dan sampai meletup-letup. Nah, jika kacang merahnya sudah mengental dan sudah meletup-letup, sekarang kita angkat. Kita pindahkan dulu kacang merah ke dalam wadah box kontainer. Sekarang kita mau buat simple sirup, masukkan 150 gram gula pasir ke dalam panci, kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan, masukkan 150 ml air. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah tua secukupnya. Selanjutnya diaduk sampai rata. Sekarang kita masak simple sirup sampai mendidih, sampai gula larut dan agak mengental. Nah, jika sudah mendidih dan konsistensinya sudah agak mengental, sekarang kita angkat. Sekarang siapkan es batu, masukkan ke dalam blender. Selanjutnya kita blend es batu hingga halus. Sekarang siapkan mangkok saji, masukkan kacang merah.
Setelah itu tambahkan es serut. Selanjutnya siram atasnya dengan simple sirup. Kemudian tambahkan kental manis secukupnya. Nah, sekarang es kacang merah khas Palembang sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kelihatan enak, seger sekali ya es kacang merahnya. Yuk kita cobain. Rasanya seger banget, enak sekali, manis dan ada rasa coklatnya. Kalian harus coba ya, pasti suka. Es kacang merah ini segar sekali, cocok banget buat takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat es cendol sutra buat ide takjil. Cara membuatnya mudah, rasanya juga enak, lembut, kenyal-kenyal, legit, dan creamy. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu cendolnya. Ambil 7,5 sendok makan tepung tapioka. Kalau ditimbang beratnya sama dengan 75 gram. Kemudian kita tambahkan 2,5 sendok makan tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Supaya cendolnya nanti tidak lembek, kita tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Masukkan 700 ml air, kita tuang dulu sebagian, kemudian nih diaduk dulu sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah halus dan tidak bergerindil, masukkan sisa air. Setelah itu kita tambahkan pewarna makanan merah rose secukupnya. Kemudian kita aduk dulu sampai warnanya tercampur rata. Sekarang kita masak dulu cendolnya sampai menggumpal dan meletup-letup. Nah, adonan cendolnya sudah menggumpal dan meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita siapkan mangkok yang agak besar, lalu tambahkan es batu secukupnya. Kemudian masukkan air minum secukupnya saja. Selanjutnya masukkan adonan yang masih panas ke dalam cetakan cendol. Setelah itu tekan cetakan cendol, masukkan ke dalam air es. Naikkan cetakan cendol agak tinggi ya, supaya cendolnya keluarnya tidak besar-besar ya. Nah, buat yang tidak punya cetakan bisa pakai saringan, kita tekan-tekan seperti ini sampai cendolnya keluar. Atau bisa juga pakai plastik segitiga ya. Kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Karena masih panas, jadi harus dialas dengan serbet ya. Kemudian kita tekan sampai cendolnya keluar seperti ini. Nah, seperti ini tampilan cendolnya, bagus, tidak lembek. Warnanya juga cakep ya, pink dan agak transparan. Selanjutnya kita siapkan kuah santannya. Masukkan 1 butir kelapa parut ke dalam wadah mangkok.
Lalu tambahkan 700 ml air panas mendidih. Kita aduk dulu ya, kemudian ini kita tunggu kelapanya sampai hangat. Nah, jika sudah tidak panas lagi, sekarang kita masukkan kelapa parut ke dalam mangkok blender. Kemudian kita blend kelapa parut sampai halus. Selanjutnya siapkan saringan, letakkan serbet bersih, kemudian kita tuang kelapa parut yang sudah di blender. Sekarang kita peras santan. Dengan cara seperti ini santan yang dihasilkan bisa lebih kental ya. Nah, santannya ini sudah tidak perlu dimasak lagi ya, karena tadi kita sudah menggunakan air panas mendidih. Sekarang siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, kurang lebih 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kita mau buat sirup gula. Lalu masukkan 150 ml air. Aduk dulu sampai secampur rata. Sekarang kita masak sirup gula sampai mendidih dan agak mengental. Nah, jika sudah mendidih dan sudah agak kental, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan mangkok saji yang agak besar, kita tuang santan. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian diaduk rata. Setelah itu, tambahkan sirup gula secukupnya atau sesuai selera. Kita aduk sampai rata. Sekarang masukkan cendol sutra. Supaya aroma cendolnya enak, kita tambahkan 4 buah nangka yang sudah dipotong dadu, kemudian aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan es batu. Nah, kelihatannya enak dan seger ya. Untuk ide jualan bisa siapkan cangkir plastik, kita masukkan cendol. Kemudian tambahkan es batu secukupnya. Supaya menarik, kita tambahkan topping nangka. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, cendol sutranya kelihatan enak dan seger ya. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak, seger pol, tekstur cendolnya lembut dan kenyal. Manisnya pas, wangi dan creamy. Cocok banget buat takjil buka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat es gudir ala-ala buat takjil. Kalau es gudir asli pakai rumput laut kering yang masih mentah. Nah, karena tekstur akhirnya yang mau didapatkan sama kenyal-kenyal, jadi aku ganti dengan Nutrijel atau agar-agar bubuk. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Siapkan panci, kita buat dulu jelinya. Ambil 1 bungkus Nutrijel yang plain yang beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk dulu supaya jelinya tidak menggumpal.
Setelah itu tambahkan 3 sendok makan gula merah. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya masukkan 1200 ml air. Nah, sekarang kita masak gudir ala-ala sampai mendidih. Setelah gudir mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya, saring gudir kita masukkan ke dalam box kontainer. Selanjutnya, diamkan gudir sampai padat, lalu masukkan ke kulkas. Selanjutnya kita buat sirup gula merah. Ambil 10 sendok makan gula merah, kurang lebih 150 gram. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 2 lembar pandan yang sudah diiris halus. Lalu masukkan 200 ml air. Kita masak sirup gula merah sampai mendidih. Nah, jika sirup gula merahnya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya disaring dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan sirup gula merahnya. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa parut, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian kita tambahkan 400 ml air panas mendidih. Selanjutnya diaduk dulu. Kita tunggu sampai hangat. Nah, sekarang kita masukkan kelapa parut ke dalam blender. Selanjutnya kita blend kelapa parut sampai halus. Sekarang siapkan saringan dan kain serbet yang bersih, kemudian tuang kelapa yang sudah di blender halus. Sekarang kita peras santannya. Nah, dengan cara seperti ini, santannya sudah tidak perlu dimasak ya, karena tadi kita pakai air mendidih. Dengan cara tidak dimasak, santannya jadi lebih bagus karena tidak pecah dan berminyak. Setelah itu, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kita sisihkan dulu santannya. Selanjutnya, kita keluarkan gudir dari kulkas. Sekarang kita kerok dengan sendok. Nah, hasilnya gudirnya lembut dan kenyal-kenyal. Siapkan wadah tin wol, kita masukkan dulu gudirnya. Setelah itu, tambahkan kelapa muda. Lalu masukkan es batu, kemudian kita tambahkan santan secukupnya. Lalu masukkan gula merah secukupnya atau sesuai selera. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lynn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain. Kayaknya seger banget. Nampak seger ya dan wangi gula merah.
Rasanya enak, seger, pol, lembut, dan kenyal-kenyal, plus wangi gula merah dan creamy. Enak banget, cocok sekali buat takjil buka puasa atau ide jualan es. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat es pisang hijau untuk persiapan ide jualan takjil. Ternyata cara membuatnya mudah sekali dan rasanya juga enak, seger dan yummy. Bisa buat ide jualan atau ide sajian untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu bubur sumsum. Ambil 10 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan 1 liter santan, tuang dulu sebagian, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah halus dan tidak ada gerindil, kita masukkan sisa santan, kemudian diaduk sampai rata. Sekarang kita masak bubur sumsum sampai mengental. Nah, jika teksturnya sudah mengental dan halus seperti ini, kita angkat ya. Nah, selagi masih panas, masukkan bubur sumsum ke dalam mangkok tin wall ukuran 450 ml. Kita isi sepertiga bagian mangkok. Untuk satu resep bubur sumsum ini kita bisa dapatkan 6 mangkok tin wall. Setelah itu kita ratakan dulu atasnya. Nah, kalau sudah selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 15 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Ini aku pakai pisang uli, boleh pakai pisang apa saja. Setelah itu siapkan kukusan, alas dengan daun pisang, kemudian oles dengan minyak sayur agar pisang hijaunya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan pisang hijau. Ambil 15 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 7,5 sendok makan tepung tapioka, kita campur dengan tepung beras. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 400 ml santan. Kita tuang semua. Kemudian masukkan 100 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pisang hijau sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna makanan hijau tua. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu kita saring dulu ya, agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita masak adonan pisang hijau sampai matang, menggumpal dan kalis. Nah, jika adonan pisang hijaunya sudah menggumpal dan sudah kalis seperti ini, kita angkat ya. Nah, kalau adonannya sudah tidak begitu panas lagi, jika warna hijaunya belum rata, bisa diulen dulu ya, supaya warna hijaunya jadi lebih rata. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik, kemudian kita ambil segenggam adonan. Selanjutnya, tutup lagi atasnya dengan plastik. Kemudian ini kita gilas hingga tipis.
atau bisa juga digeser-geser saja seperti ini sampai tipis. Tekstur adonannya lembut dan elastis, jadi mudah digeser-geser seperti ini saja bisa ya. Setelah itu kita letakkan pisang di atas adonan yang sudah kita gilas tipis tadi. Kemudian ini tinggal dibungkus mengikuti bentuk pisang. Sisa adonan di bagian ujung kita padatkan, kemudian potong ujungnya dengan spatula agar bentuknya mirip dengan pisang. Nah, hasilnya seperti ini, cakep ya, bentuknya mirip dengan pisang. Setelah semua selesai dibentuk, kita susun dulu di kukusan. Selanjutnya, siapkan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kukus pisang hijau selama 15 menit dengan api sedang. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan ya, agar bentuk pisang tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat pisang hijaunya. Bentuknya cakep ya, tidak melebar. Selanjutnya kita tunggu dulu pisang hijaunya sampai dingin dan set dulu, baru nanti bisa diiris-iris ya. Nah, jika sudah dingin, sekarang kita ambil satu pisang hijau, bentuknya cakep ya. Sekarang kita potong tidak putus, iris setengah bagian saja. Nah, jadinya seperti ini, bentuknya cakep ya. Sekarang kita ambil pisang hijau, masukkan ke dalam mangkok tin wol yang sudah diisi dengan bubur sumsum. Lalu tambahkan kental manis yang sudah dibungkus dengan plastik es dan sirup koko pandan yang sudah kita bungkus dengan plastik es lilin. Kita ambil lagi satu pisang hijau, masukkan ke dalam mangkok tin wol yang sudah diisi dengan bubur sumsum. Tambahkan kental manis dan sirup koko pandan. Selanjutnya tinggal ditutup dan tempelkan stiker di atasnya. Kita tambahkan es batu yang sudah dibungkus plastik dan sendok plastik. Nah, es pisang hijau sudah siap dijual. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Sekarang kita masukkan dulu es batu. Selanjutnya tambahkan sirup koko pandan. Kemudian masukkan kental manis. Nah, yuk sekarang kita cobain, kelihatannya seger ya. Rasanya enak, manis, dan seger sekali. Bubur sumsumnya lembut, terus pisang hijaunya juga enak. Cocok buat ide jualan atau ide sajian untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.